Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran lokasi dan distribusi frekuensi. Pertama, kita masuk dulu ukuran lokasi, di mana yang akan kita pelajari pada ukuran lokasi ini yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, atau boleh dikatakan 25%-25%-nya. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian atau 10%. Sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian atau 100%. Ini persentil digunakan untuk data yang jumlahnya lebih dari 100. Lanjut, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Jika dilihat dalam diagram fungsi normal, tengah-tengah itu puncaknya ini disebut Q2, ke kirinya disebut Q1, dan ke kanannya disebut Q3. Dia dibagi 4 sama banyak, yaitu 1, 2, 3, 4. Q1, nilai yang membatasi 25 frekuensi di bagian bawah distribusi dari 75% frekuensi di bagian atas distribusi. Q1 itu diambil dari 1/4 nilai N. Kemudian Q2 membatasi nilai yang membatasi 50% frekuensi di bagian bawah distribusi dan 50% frekuensi di bagian atas distribusi, atau setengah dari N. Kemudian Q3 nilai yang membatasi 75% frekuensi di bagian bawah distribusi dari 25% frekuensi di bagian atas distribusi. Q3, maaf. Ini Q3. Ini Q2. Yang di atas Q2, yang di bawah ini Q3, berada pada 3/4 N. Kita lihat contoh. Untuk menentukan letak Q, QI, Q1, Q2 atau Q3 pada ungroup data, QI sama dengan I/4 kali N tambah 1. Jadi kalau Q1 1/4 N tambah 1. Kalau Q2 berarti 2/4 N tambah 1. Kalau Q3 berarti 3/4 N tambah 1. 2/4 ini bisa diperkecil boleh menjadi 1/2. Oke. Selanjutnya, untuk grup data atau data berkelompok, QI sama dengan TB ditambah C kali I kali N/4 dikurang sigma FI 0 per FQ. Kita lihat keterangan. QI, kuartil ke I. TB adalah tepi batas bawah. N jumlah frekuensi. Sigma FI 0 adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah
kelas yang mengandung kuartil ke I. Kita pahami sampai di sini dulu, nanti kita lihat contoh soal, mudah-mudahan lebih paham. FQ adalah frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke I, C banyaknya kelas interval, dan I dari 1, 2, sampai 3. Karena dia QI, makanya cuma sampai 3. Next, kita lihat contoh. Upah 13 orang karyawan PT X dalam ribuan, 40.000, 30.000, 50.000, dan seterusnya. Hitunglah Q1, Q2, dan Q3. Mula-mula data yang ada kita urutkan. Urutan boleh dari yang besar ke yang kecil, boleh dari yang kecil ke yang besar, tapi lazimnya kita mengurutkan itu dari kecil ke besar. Untuk Q1, karena dia ada 13, berarti di sini 13 tambah 1. Untuk Q1, 1/4 kali 13 tambah 1, yaitu 3,5. 3,5 itu berada di antara data ketiga dan data keempat. Maka untuk menemukan letak Q1 tinggal dipakai 40 ditambah 45 kita bagi 2. Kalau ini kurang praktis, caranya boleh 40 tambah 45 kita bagi 2, dapat 42,5. Artinya 25% dari karyawan tersebut mempunyai gaji 42.500. Kemudian kita lihat letak Q2. Setengah atau 2/4 dari 13 tambah 1, yaitu data ke-7. Kita lihat data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka artinya 50% dari karyawan tersebut mempunyai gaji Rp60.000. Lanjut, kita lihat contoh pada data berkelompok. Di sini ada nilai dari 40 sampai 49, frekuensinya 2. Kemudian ada 50 sampai 59, frekuensinya 6. Ada 60 sampai 69, frekuensinya 8, dan sampai di 100 sampai 109, frekuensinya 2. Kemudian ada tabel yang di sini. Ini adalah tepi bawah kelas TB. Ini adalah tepi bawah. Caranya masih ingat? Nilai yang di kiri ini kita kurangi dengan 0,5. Kemudian ini ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Caranya 2 tetap 2, kemudian 2 ditambah 6, 8, kemudian 8 ditambah 8, 16, kemudian 16 ditambah 13, 29, sampai terakhir mencapai nilai 40. Nah, ini tidak akan Ibu lanjutkan bagaimana cara mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Ini akan menjadi tugas Anda, latihan Anda, dikumpul pada pertemuan ini juga. Anda bisa cek kembali rumusnya pada slide sebelumnya. Cari Q1, Q2, Q3 dikumpul pada pertemuan ini juga dalam grup WhatsApp melalui link Google Drive yang dikumpulkan.
Oke, kita lanjut. Desil merupakan nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Nilai-nilai desil dilambangkan dengan D1, D2, D3 sampai D9. Karena dia membagi 10 sama banyak, maka dia hanya sampai D9. Seperti ini contoh grafiknya. D1 membatasi nilai 10% frekuensi bagian bawah dari 90% frekuensi bagian atas, dan seterusnya. Kita lihat untuk mencari nilai desil D ke I, I-nya dari 1 sampai 9. Ini I, memakai rumus N dikali N besar tambah 1 per 10. N kecil itu jumlah frekuensi. Sini kita lihat. N kecil itu jumlah frekuensi. Kemudian pada grup data, DI, desil ke I sama dengan TB tambah C kali I kali N per 10 kurang sigma FI0 per FD. Dengan TB adalah nilai tepi batas bawah, FI0 frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung desil KI, FD frekuensi dari kelas yang mengandung desil KI, C besarnya kelas interval, dan I dari 1 sampai 9. Kemudian kita lihat contoh dari data berikut. Itulah D7 dan 9. Kita lihat dulu datanya apakah sudah berurutan. Ternyata ini sudah berurutan. Kita langsung lihat DI-nya. Untuk D ke-7 tinggal masukkan DI 7, ini 13 dari banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini 13 ya. Kemudian 13 ditambah 1 per 10 dapat 9,8. Artinya data ke 9,8. Data ke 9,8 merupakan data ke 9 ditambah 0,8 data ke 10 kurang data ke 9. Jadinya untuk lebih akurat perhitungan, maka data ke 9 kita lihat yaitu 70 dan data ke 10 adalah 80. 0,8 datangnya dari sini. Kan ini 9 ditambah 0,8. Berarti data ke 9 ditambah 0,8 data ke 10 yaitu 80 kurang 70 sehingga didapat 62. Kemudian untuk mencari data ke 9, ini Anda kerjakan juga pada hari ini. Kita lanjut data berkelompok, masih dengan contoh soal yang sama dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui. Anda cari D5 dan D6. Temukan D5 dan D6 dari data di atas. Juga dikerjakan pada buku latihannya. Kemudian kita lanjut persentil. Merupakan nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 100 bagian yang sama. Nilai-nilai desil dilambangkan dengan ini nilai-nilai persentil.
persentil dilambangkan dengan P1, P2, P3 sampai P99. Kan sampai P99 ya, bukan sampai P100. Karena dia membagi 100 bagian yang sama banyak. Oke, selanjutnya untuk ungroup data P ke N yaitu F per N. F itu bisa jadi 1, 2, 3 sampai 99 untuk ungroup data. Kemudian untuk grup data bisa dilihat pada tabel kotak yang di sini. Kemudian untuk contoh tidak Ibu bahas di sini, Anda bisa cari contoh sendiri. Kita lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Merupakan suatu daftar yang memuat data-data penelitian ke dalam kelompok-kelompok, kelas-kelas, klasifikasi tertentu dalam tabel. Sebenarnya tabel distribusi frekuensi ini sudah kita lihat pada contoh soal data berkelompok pada slide-slide sebelumnya. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun data mentah menjadi data yang berkelompok pada tabel itu. Oke, langkah-langkah penyusunan daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, kita punya data mentah, kemudian kita susun dari urutan terendah ke urutan tertinggi. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh Stragest Rule. Kemudian kita menentukan rank, yaitu selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Dan terakhir menentukan interval kelas, serta menghitung jumlah frekuensi pada masing-masing kelas. Baik, kita lihat langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hitung rank, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Selanjutnya, tentukan banyak kelas. Banyak kelas kita pakai rumus dari Stargest, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data. Kita pakai rumus ini dan cari dengan menggunakan kalkulator. Kemudian next, langkah berikutnya yaitu kita menentukan banyaknya kelas dan interval. Hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, jika kita menemukan angka bilangan berkoma dengan angka desimalnya kurang dari 5, maka itu kita hilangkan. Pembulatannya kita hilangkan. Contoh 7,44, 7,4, 7,620. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 7, 7, dan 6. Ya. Kemudian, jika angka desimalnya sama atau lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas atau kita tambah satu angka setelah angka depannya. Contoh 7,45, berarti 7,5. Berarti dibulatkan lagi menjadi 8. Atau 7,50 dibulatkan menjadi 7,5 dan dibulatkan lagi menjadi 8. Jadi di sini untuk menentukan banyaknya kelas, kita tidak pakai bilangan berkoma, tentu saja kita pakai bilangan yang asli, bilangan asli. Kemudian, untuk menentukan interval kelas, kita gunakan rumus R per K, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas. Selanjutnya, kita tentukan batas kelas. Hindari pengulangan penggunaan batas kelas yang satu dengan yang lainnya. Contoh seperti ini.
Kelas 1 150 sampai 155. Kelas 2 155 sampai 160. Ini terjadi pengulangan di sini. Ini tidak boleh. Jadi kita harus menghindari pengulangan seperti ini. Jadi yang benarnya cara buatnya 150 sampai 155, kemudian dari 155 di bawahnya langsung lanjut 156 sampai 161. Ini yang benar. Ini yang salah. Oke. Selanjutnya, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini ada yang tunggal. Ada tabel distribusi frekuensi tunggal, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada itu tidak dikelompokkan atau ungroup data, tapi frekuensinya dibuatkan di samping. Contoh, nilai 90 ada 3 orang. Nilai 87 ada 5 orang. Berarti kita tidak membuatnya 90 gitu ya. Tidak dibuatkan seperti ini lagi, tapi dalam bentuk tabel. Dan seterusnya sampai totalnya 30 data. Ini termasuk ungroup data. Kemudian yang kedua, ada data yang dikelompokkan, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka dan angka tersebut dikelompokkan. Nah, ini yang kita pelajari barusan. Jadi misal ada data dari 25 sampai 29 itu frekuensinya 1, nilai tengahnya 27, nilai tepi kelasnya 24,5. Ini datanya kelas 1. Kemudian kelas 2. Dari 29 kita menuju 30. 30 sampai 34. Dibuatlah berapa frekuensinya, berapa nilai tengahnya, berapa tepi kelasnya, sampai ke kelas terakhir. Oke, tabel distribusi frekuensi data kelompokkan ini berbentuk seperti ini, di mana 25, 30, 35, 40 dan 45 disebut dengan batas bawah. Sementara yang sisi kanan 29, 34, 39, 44 dan 49 disebut dengan batas atas. Kemudian yang di lingkar 29,5. Ada lagi di bawahnya 34,5. Ini semua merupakan nilai tepi kelas, tepi bawah kelas, di mana dapat 29,5 dari 29 ditambah 30 kita bagi 2 sama dengan 29,5, atau batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5 jadinya 29,5. Kemudian kita lihat macam tabel distribusi frekuensi. Ada namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambahkan. Ada juga yang dihitung terus selalu dikurangkan gitu. Ini contoh, FK negatif, ada FK positif. FK negatif maksudnya, FK negatif ini maksudnya total nilai total frekuensi keseluruhan dibuat dulu paling atas, salin dulu ke atas, kemudian di bawahnya 30 kita kurangi 2, kemudian di bawahnya lagi 28 dikurangi 4, untuk di bawahnya lagi 24 kurang 13, di bawahnya lagi 11 dikurangi 6. Kemudian untuk FK positif ini selalu ditambahkan. Mula-mula
Mula-mula 2 ini ditulis ke sini. Kemudian untuk nilai di bawahnya yaitu 2 ditambah 4. Di bawahnya lagi hasilnya kan 6. Bawahnya lagi 6 ditambah 13 yaitu 19. Di bawahnya lagi 19 tambah 6. Bawahnya lagi 25 tambah 5. Jadi ini akan sama dengan ini dan yang 5 akan sama dengan 5 di sini. Selanjutnya dilihat yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu frekuensi yang disajikan dalam bentuk persen. Rumusnya untuk mencari persentasenya yaitu frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Contoh, nilai 5 frekuensinya 6. Nilai 6 frekuensinya 19 sampai nilai 8 itu frekuensinya 6. Ini kalau di total jumlahnya adalah 40. Maka untuk persentase nilai 5 yaitu 6/40 dikali 100%, jadinya 15%. Untuk nilai 6, 19 dibagi 40 kali 100%, dan begitu seterusnya. Kemudian ada namanya tabel distribusi persentase kumulatif, yaitu frekuensi yang disajikan dalam bentuk persen yang dikumulatifkan. Contoh seperti yang tadi, ini PK negatif berarti 100%-nya di atas. Kemudian dikurangi untuk di bawahnya ini 100% dikurangi 15%. Kemudian dapat 85%. Untuk mengisi yang di bawahnya 85% dikurangi 47,5. Begitu seterusnya. Kemudian untuk PK positif 15%-nya yang ditulis ke samping kanan ini dulu. Kemudian ditambah 15 tambah 47,5 ditulis di sini. Kemudian tambah lagi ditulis di sini dan tambah lagi ditulis di bawahnya. Kemudian kita lihat grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram. Merupakan batang-batang disusun berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi nilai tepi kelas. Ini kalau dilihat di sini, histogram ini tidak ada jarak di antara mereka. Yang bagian bawah ini merupakan tepi kelas, nilai tepi kelas, dan yang ke atas ini frekuensinya. Kemudian lanjut, poligon merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah dari histogram tiap kelasnya. Jadi, kalau histogram memuat data yang bagian bawah ini nilai tepi kelas, kalau poligon yang di bawahnya ini merupakan titik tengah tiap kelasnya, dan ini frekuensinya. Selanjutnya ada ogive, yaitu garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.